Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Berbicara tentang zakat fitri, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim secara muttafaqun alaih. Dikatakan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hurri wal dzakar wal untha was-saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tuaddiya qabla khurujin nas ila shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah 1 sa' tamr atau 1 sa' gandum atas seorang hamba merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang tua dari kaum muslimin. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar dikeluarkan sebelum orang pergi ke tempat mendirikan salat Idul Fitri. Dari hadis ini jelas kita fahami bahwa zakat fitri atau zakat fitrah hukumnya fardu, sebagaimana dikatakan farada Rasulullah zakat al-fitri. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan untuk mengeluarkan zakat fitri. Sepakat seluruh ulama bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Adapun penyebutannya, ada para ulama khilaf. Ada yang menyebutnya dengan kata-kata fitri, ada yang menyebutkan kata-kata fitrah. Adapun dalil yang mengatakan zakat fitri karena hadisnya sendiri mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Kenapa dinamakan zakat fitri? Karena harta yang diberikan kepada mustahiknya berupa makanan, yaitu dari al-fitr, maka disebutlah zakat fitri. Ada alasannya kedua, karena terkait dengan hari lebaran, di mana di hari lebaran itu orang yang diperbolehkan makan dan minum, maka disebut dengan zakat fitri. Tapi sebagian ulama juga seringkali menamakan dengan zakat fitrah. Di mana dari apa dalil yang mengatakan fitrah? Artinya dari penciptaan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim rahimahumullah, al-fitrah adalah asal penciptaan yang menjadi sifat seorang bayi ketika dilahirkan dari rahim ibunya. Begitu juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahumullah, dinamakan zakat fitrah karena zakat ini adalah zakat untuk badan dan jiwa, maka disebut dengan zakat fitrah. Jadi alhamdulillah penyebutan dengan menyebut kata-kata zakat fitri itu dibenarkan, begitu juga menyebut dengan kata-kata zakat fitrah dibenarkan. Alhamdulillah, intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah sa'an min tamrin. Adapun kadar yang harus dikeluarkan sebagaimana dikatakan dalam hadis tadi bahwa Rasulullah SAW mengeluarkan 1 sa' dari gandum, 1 sa' dari kurma. Maka di hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabib. Dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju zakat al-fitri, dulu kami mengeluarkan zakat fitri sa'an min ta'am, 1 sa' dari makanan, kemudian 1 sa' dari gandum, 1 sa' dari kurma, 1 sa' keju, dan juga 1 sa' anggur. Di sini kata para ulama menunjukkan bahwa hadis baik dari Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Ibnu Umar, kadar zakat fitrah itu adalah 1 sa' dari makanan. Dan di dalam riwayat penjelasan para ulama bahwa yang dikeluarkan makan di sini adalah qutul kaum, yaitu makanan pokok dari kaum itu. Adapun 1 sa' sendiri dijelaskan oleh para ulama, 1 sa' adalah ukuran takaran bukan timbangan. Jadi ini adalah ukuran takaran bukan timbangan. Takaran 1 sa' sendiri yang berlaku di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan digunakan oleh masyarakat Madinah sampai sekarang yaitu setara dengan 4 mud. Adapun 1 mud, 1 cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. Jadi kalau kita simpulkan berarti 1 sa' adalah 4 kali cakupan penuh 2 tangan normal yang digabungkan. Nah, inilah ukuran daripada zakat fitrah atau zakat fitri. Dan alhamdulillah MUI atau juga Lajnah Daimah dari para ulama Timur Tengah telah mensepakati bahwa 1 sa' itu ukurannya sekitar kurang lebih 3 kilogram. Jadi kalau memang makanan kita adalah nasi, maka beras 3 kg sesuai dengan makanan pokoknya.
Ini adalah kadar yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syair. Kemudian yang wajib mengeluarkan zakat ini adalah alal abdi wal hurri wal dzakar wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin. Maka diwajibkan bagi setiap muslim muslimah, baik yang tua, yang muda, anak-anak atau anak bayi, semuanya, budak dan anak-anak yang merdeka, tentunya orang-orang merdeka, semua diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri ini. Dan dikatakan oleh para ulama fikih, mereka wajib mengeluarkan zakat fitri semua itu selama tentunya mereka memiliki kecukupan di dalam kebutuhan satu harinya tersebut. Seandainya ada anak baru lahir di malam takbir, maka tetap dikenakan zakat fitri. Kecuali anak tadi lahir setelah usai mendirikan sholat atau setelah khatib turun dari mimbar, maka saat itu tidak ada lagi kewajiban zakat fitrah. Jadi setiap orang wajib mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri ini. Dan juga orang-orang yang di bawah tanggungannya, seorang suami mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri ini untuk dirinya, untuk istrinya. Bila ada anak maka untuk anaknya, bila ada orang tua maka untuk orang tuanya. Bahkan kalau ada pembantu atau budaknya, maka dia juga mengeluarkan untuk anak, istri, pembantu dan budaknya bila mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi kita wajib sebagai orang tua atau sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga untuk mengeluarkan itu semua. Lalu bolehkah zakat fitri atau zakat fitrah ini yang berjumlah kadarnya 3 kg beras tadi diganti dengan uang? Jumhur ulama tidak diperbolehkan, sebagaimana dikatakan dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Semua dari 3 mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan zakat fitri tidak dapat digantikan dengan uang atau dengan nilainya. Seandainya dikeluarkan dengan nilainya, maka terhitung tidak sah zakat fitrah atau zakat fitri tersebut. Kecuali menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri dengan uang atau dengan senilai 3 kilo beras tersebut. Jadi 3 kilogram beras diperbolehkan untuk diganti dengan uangnya. Tetapi pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah. Sementara mazhab jumhur yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak diperbolehkan. Bahkan di dalam kitab Syarah Al-Imam Muslim, Al-Imam Nawawi rahimahullah menegaskan, menurut mayoritas fuqaha tidak boleh mengeluarkan zakat fitri dengan harganya berupa makanan pokok tadi. Yang membolehkan hanya Imam Abu Hanifah. Itu pun kata Imam Nawawi diperbolehkan dalam keadaan mendesak dalam mazhab Hanafi. Jadi kepada kaum muslimin untuk lebih berhati-hati khurujan minal khilaf, supaya kita tidak terlilit di dalam perbedaan di antara para ulama ini, maka dianjurkan dengan sangat-sangat mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri berupa beras sejumlah 3 kilogram dan tidak diganti dengan harganya atau dengan uang. Kemudian waktu mengeluarkan ini tentunya para ulama mengatakan bagi yang punya sudah memiliki rezeki boleh mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah ini 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Akhir dari batas mengeluarkan zakat Idul Fitri ini adalah usai mendirikan sholat. Al-Imam Nafi' mengatakan Abdullah bin Umar bila mengeluarkan zakat fitri, beliau berserahkan kepada kaum muslimin yaitu 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Ini menunjukkan bahwa para ulama telah sepakat boleh dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum Id, dan batas akhir mengeluarkan zakat Idul Fitri adalah usai mendirikan sholat. Oleh karena itu mereka mengatakan haram menunda pengeluaran zakat fitri atau zakat fitrah hingga di luar waktunya tanpa udzur syar'i. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotor sebagaimana makanan dari orang miskin. Dikatakan oleh Rasul, barang siapa yang mengeluarkan sesudah atau seusai mendirikan sholat Idul Fitri, maka itu termasuk sedekah dan bukan zakat.
fitrah, tapi itu adalah berupa sedekah. Nah, inilah tentunya hukum yang berkaitan dengan zakat fitrah. Adapun hikmah daripada zakat fitrah sendiri, Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagw, bahwa salah satu fungsi daripada zakat fitrah itu adalah membersihkan di dalam hal-hal yang kurang menyempurnakan puasa di dalam puasa Ramadan. Mungkin dari perkataan yang rafath, yang buruk, perkataan yang tidak baik, itu akan mengurangi pahala Ramadan kita. Saat kita mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri itu salah satu fungsinya adalah membersihkan daripada perkataan-perkataan yang tidak baik di bulan Ramadan. Yang terakhir, mustahik daripada zakat fitri ini, para ulama terjadi khilaf, siapakah mustahik yang berhak menerima zakat fitri. Menurut jumhur ulama, bahwa zakat fitri itu boleh diberikan kepada 8 asnaf, sebagaimana dikatakan dalam surat At-Taubah di ayat ke-60, diperbolehkan untuk memberikan zakat fitrah atau zakat fitri tadi kepada 8 asnaf. Ini adalah menurut jumhur, berpegang dengan surat At-Taubah ayat ke-60. Dan Rasulullah SAW menamakan zakat fitri dengan kata-kata zakat yang berarti umum seperti zakat-zakat yang lainnya. Adapun menurut yang kedua, yaitu menurut mazhab Malikiyah, dan ini dipegang oleh Malikiyah, dari mazhab Malikiyah juga dipegang oleh Ibnu Taimiyah dari Ibnu Qayyim dan yang sepemikiran dengan mereka, bahwa zakat fitri ini tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada 8 asnaf, tetapi hanya khusus bagi fakir dan miskin. Kenapa? Karena berpegang dengan hadis riwayat Abu Dawud yang dikatakan di dalam hadis sanadnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhran, yaitu tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin, bahwa zakat fitri ini digunakan untuk makanan orang-orang miskin saja. Jadi tujuan utama zakat fitri itu adalah supaya di hari Idul Fitri tidak ada seorang miskin yang tidak memasak atau tidak makan. Inilah tujuan daripada zakat fitri. Oleh karena itu, menurut mazhab Malikiyah, zakat fitri hanya boleh diberikan kepada fakir dan miskin saja, bukan kepada 8 asnaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.